Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, jadi kita lanjutkan materinya mengenai sistem persamaan linear ya. Jadi kita masuk ke metode keempat, yaitu metode dekomposisi LU. Nah, metode dekomposisi LU itu ya pada intinya adalah kita akan mereduksi suatu matriks, anggaplah matriks A, di mana matriks A ini merupakan entry-entrynya merupakan koefisien-koefisien dari variabel-variabel pada sistem persamaan linear. Nah, matriks A ini akan kita reduksi menjadi dua matriks, yaitu matriks segitiga atas dan matriks yang lain yang mirip-mirip dengan matriks segitiga bawah. Jadi misalkan terdapat matriks A ya yang merupakan matriks yang terdiri dari koefisien pada sistem persamaan linear. Nah, matriks A ini, matriks A ini akan direduksi menjadi dua matriks, yaitu matriks L dan matriks U. Iya. Bisa dilihat ya, ini matriks L dan matriks U. Nah, matriks L ini, matriks U ini adalah matriks segitiga atas ya. Kemudian matriks L ini adalah matriks yang sumbu utamanya, atau diagonal utamanya terdiri dari angka 1. Nah, sementara entry-entry yang berada di atas diagonal utama bernilai 0. Gitu ya. Nah, jika kita misalkan ya, jika kita misalkan AX ya dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Untuk sistem persamaan linearnya kita jadikan dalam bentuk matriks, misalkan matriks A dikali matriks X itu sama dengan matriks B. Sementara A ini kita reduksi menjadi dua matriks, berarti ini diubah menjadi L kali U. X sama dengan B. Kita akan mencari solusi dari sistem persamaan linear ini. Nah, perhatikan UX, U dikali perkalian U dengan perkalian matriks U dan matriks X itu akan menghasilkan misalnya sebagai, kita sebut dia sebagai matriks Y. Ya, U dikali X sama dengan Y. Nah, sehingga kalau kita kali matriks L yang ini dengan matriks Y, hasil perkalian dari U dikali X, kita akan mendapatkan solusinya. Ya, untuk mereduksi matriks A ini menjadi dua matriks, matriks L dan dikali matriks U, itu ada dua cara. Jadi yang pertama kita pakai metode LU Gauss. Kemudian yang kedua adalah metode reduksi Crotch. Nah, jadi yang pertama kita bahas metode LU Gauss terlebih dahulu. Kita langsung masuk, intinya seperti ini, intinya tetap seperti ini. Jadi inti dari metode dekomposisi LU adalah mereduksi matriks A menjadi matriks L dan U. Gitu ya, kita langsung masuk ke contohnya seperti apa. Baik adik-adik, kita masuk ke contohnya. Adik-adik bisa lihat contohnya di halaman 155. Nah, jadi kita akan mereduksi matriks A ini menjadi matriks L dan U. Nah, jadi ada beberapa langkah dalam mereduksi suatu matriks menjadi matriks LU. Jadi yang pertama adalah ya kita tulis dulu. Kita tulis dulu matriks A itu sebagai matriks perkalian I dikali A. Ya, saya skip videonya dulu. Jadi langkah pertama tadi saya ulang ya, bahwa matriks A kita ubah terlebih dahulu menjadi perkalian matriks I, matriks identitas dikali matriks A sendiri. Nah, langkah kedua kita akan mengeliminasi matriks A, matriks A di ruas kanan menjadi matriks segitiga atas U. Nah, jadi ini kita akan mengeliminasikan matriks A yang di sebelah kanan ini menjadi matriks U.
dan tempatkan faktor pengali MIJ pada posisi LIJ pada matriks I. Nah, jadi caranya seperti ini. Jadi kita berfokus ke matriks A di ruas kanan, berarti yang ini ya. Kita akan menolkan yang ini. Oke, kita akan menolkan -2. Untuk sebelumnya saya perlu ingatkan ya adik-adik, jadi contoh yang ini adalah kita tidak memperhatikan alhamdulillah. Jadi kebetulan untuk contoh yang ini itu tidak ada kita perhatikan mengenai tata ancang pivoting. Padahal yang namanya matriks ya, eliminasi matriks atau operasi baris elementer, kita tetap harus memperhatikan tata ancang pivoting ya. Cuman kebetulan pada angka-angka ini tata ancang pivoting itu tidak terlalu perlu untuk kita perhatikan karena sudah disetting sedemikian rupa untuk tidak menggunakan tata ancang pivoting. Nah, baik. Ini akan kita nolkan ya dengan menggunakan baris pertama. Jadi caranya adalah baris kedua dikurang. Ini minus, berarti dia harus positif ya. -1/2 baris pertama. Gitu ya, minus ditambah. Oke, jadi kita dapat 43-1 tetap 43-1. Kemudian -2 akan berubah menjadi 0. Kemudian -4 dikurang 3/2. Ya, berarti kita dapat di sini -2,5. Iya. Kemudian kolom ketiga, baris kedua, 5 dikurang ya -1/2 dikali -1. Ya, kita dapat 4,5. Nah, selanjutnya saya ke sini ya, saya ke sini untuk matriks L-nya. Nah, karena paparnya tidak cukup, jadi saya ke sebelah saja untuk matriks L-nya. Ini akan berubah ya. 1, 0, 0, kemudian di sini 1, 0, kemudian di sini ya. Jadi kita akan isi yang sebelah sini dengan yang sebelah sini berdasarkan faktor pengalinya. Oke, karena di sini sudah 0, maka kita dapatkan faktor pengalinya adalah -1/2. Berarti di sini faktor pengali yang bersesuaian dengan baris kedua kolom pertama, berarti di sebelah sini letaknya untuk matriks L. Ini kan matriks U ya. Ini matriks L. Oke, bisa diikuti alurnya. Jadi matriks identitas ini akan berubah menjadi matriks L. Matriks ini akan berubah menjadi matriks U. Nah, ini yang bersesuaian dengan di sini. Berarti kita masukkan faktor pengalinya ke sini. Berarti di sini -0,5 diperoleh dari -1/2. Oke ya, nah sekarang kita juga akan menolkan yang sebelah sini dengan yang sebelah sini, sehingga untuk mengisi entry-entry yang sebelah sini dengan yang sebelah sini. Oke, nah sekarang supaya ini 0, kita tetap pakai baris pertama. Berarti baris ketiga dikurang. Ya, baris ketiga dikurang 1/4 dari baris pertama. Iya. Cocok ya, berarti di sini kita akan dapat 0. Nah, karena di sini 0, berarti ini adalah faktor pengalinya. Berarti di sini 0,25. Oke, nah sekarang ke baris kedua.
kolom kedua berarti 2 dikurang 1/4 dikali 3. Ya, di sini kita dapat 1,25. Kemudian baris ketiga kolom ketiga. Ya. 6 dikurang 1/4 dikali min 1. Nah, di sini kita dapat 6,25. Nah, ini belum kita isi karena ini belum sama dengan 0. Nah, nanti diisi ketika ini sama dengan 0. Nah, baik, kita lanjut ke operasi baris berikutnya. Kita akan menolkan yang di sini. Nah, supaya ini 0, nah, kita akan menggunakan, kita akan menggunakan baris kedua. Ya, jadi ini 2 kali lipatnya ya. Nah, berarti kita bisa bilang baris ketiga dikurang min 1/2 ya. Ya, min 1/2 baris ke-2. Ya, jadi supaya ini 0. Sehingga diperoleh 4, tulis kembali 4, 3 min 1, kemudian 0, min 2,5, 4,5. Sorry, tulisannya enggak bagus ya. Ya, 4,5, kemudian ini 0, ini juga berubah menjadi 0, ini sudah 0, kemudian yang terakhir hasilnya adalah 8,5. 8,5. Nah, kita sudah dapat matriks U-nya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa faktor pengali yang bersesuaian dengan ini kan sudah sama dengan 0, berarti faktor pengalinya min 1/2 bisa kita angkat ke sini. Ya, berarti ini sama dengan min 0,5. Nah, sekarang kita dapat matriks L ini dan juga matriks U. Jadi, nah, untuk mengetahui, untuk mengecek apakah, sorry tadi saya angkat naik ya. Jadi saya angkat naik tadi matriks L dan matriks U-nya. Nah, jadi ini matriks U dan ini matriks L. Nah, untuk mengecek apakah matriks L dan U kita memang sudah sesuai, ya sudah benar, jadi kita uji dengan mengalikannya secara langsung. Nah, perhatikan, kalau kita kali hasilnya harus sama dengan A ya. Oke, 1 dikali 4, 4. Tambah 0 dikali 0, 0. Tambah 0 dikali 0, 4. Cocok ya. Nah, untuk baris pertama kolom kedua ini sama juga. Jadi 1 dikali 3, 3 ditambah 0 dikali 2,5, 0 ditambah 0 kali 0 ya 0, berarti 3. Sudah cocok. Begitu juga dengan yang minus 1 ya. 1 kali min 1, kemudian 0 dikali 4,5, 0 dikali 8,5, min 1 jawabannya. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama, ya, min 0,5 dikali 4, berarti min 2 ya, min 2. Kemudian 1 ditambah 1 dikali 0, 0. Ditambah 1, 0 dikali 0, ya 0. Berarti sudah betul min 2. Nah, demikian seterusnya. Nanti kita akan dapatkan hasil yang sesuai dengan yang ini. Berarti matriks LU kita itu sudah benar ya, dan sudah merupakan reduksi dari matriks A. Jadi kita lanjutkan ke contoh kedua, di mana contoh kedua ini adalah kita akan menyelesaikan secara tuntas ya sistem persamaan linear dengan menggunakan metode dekomposisi LU. Nah, di atas ya saya sudah tuliskan matriks A-nya yang merupakan koefisien dari variabel-variabel pada sistem persamaan linear, dan matriks B adalah konstantanya. Nah, sebagaimana yang telah saya paparkan sebelumnya ya, bahwa
untuk metode komposisi LU ini, matriks A akan kita reduksi menjadi dua matriks, yaitu matriks L dan matriks U. Nah ini dan sebagai langkah pertama, ya kita tuliskan matriks A dulu sebagai perkalian matriks identitas dengan matriks A, di mana matriks identitas ini akan berubah, ya akan kita ubah menjadi matriks L, dan matriks A ini akan kita ubah menjadi matriks U. Nah ini saya sengaja tuliskan di awal ya, ini untuk mempersingkat durasi video. Karena kita melakukan pertukaran baris pertama dan baris kedua, otomatis ini juga akan ikut berubah. Nah untuk matriks L-nya belum berubah, belum mengalami perubahan. Nah baik, berarti ini saya ubah ya, ingat, ubah B itu, ini saya tulis untuk matriks A. Untuk matriks B berarti di sini 5, 1, 1. Nah sekarang operasi baris berikutnya. Nah kita akan menolkan 1. Jadi caranya, saya akan kurangkan baris kedua dengan 1/2 dari baris pertama. Saya ke sini ya. Baris kedua dikurang 1/2 baris pertama. Ini dalam kurung. Nah, ya saya sengaja dalam kurung supaya faktor pengalinya bisa terlihat jelas. Ya ini 1/2 dikurang 1/2 ya, berarti 1/2 akan kita letakkan di sebelah sini. Oke, berarti di sini tetap 2, 1. Di sini akan berubah menjadi 0. Kemudian di sini nilainya 0 dan di sini nilainya min 1,5. Kemudian ini juga akan saya nolkan, ya. Akan saya nolkan sehingga saya akan melakukan operasi, saya akan menggunakan baris pertama sebagai dasarnya. Berarti B3 dikurang min 1/2. Saya hapus dulu supaya jelas kelihatan. B3 dikurang min 1/2 B1. Ya, sehingga di sini saya akan dapat 0, 2, 1,5. Nah sekarang kita ke matriks L. Saya tulis di sebelah sini saja ya. Matriks L-nya itu akan menjadi 1, 0, 0, 0, 0 ya. Kemudian yang sebelah sini adalah 1/2, berarti 0,5. Di sini 1, di sini 0. Kemudian di sini 0. Berarti di sini akan berubah menjadi min 0,5. Di sini 0, di sini 1. Sorry, di sini M, di sini L 3, 2. Ya, karena faktor pengalinya belum diketahui. Nah, sekarang perhatikan bahwa dia sebenarnya sudah bisa menjadi matriks segitiga atas kalau kita pertukarkan baris kedua dengan baris ketiga. Ya, perhatikan ini sudah 2, 0, kemudian di sini 1, 0. Berarti ini bisa ditukar sehingga kita dapat matriks segitiga atas ya. Nah, jadi kita akan tukarkan baris B2. Saya tukar dengan baris ketiga. Ya, berarti 2 tetap ya baris pertamanya, kemudian dibawa 0, 2, 1,5. Di sini 0, 0, min 1,5. Nah, sekarang perhatikan. Ya, karena kita melakukan pertukaran baris setelah proses operasi baris elementer dilakukan, berarti ini akan ikut dipertukarkan.
Oke, demikian juga matriks B-nya. Nah, tetapi yang kita perlu pertukarkan hanyalah yang sebelah sini saja. Ya, yang sebelah sininya itu tidak ikut berubah. Oke, saya tulis ya. Berarti untuk B akan berubah menjadi tetap ya 5, 1, 1. Karena kebetulan nilainya antara baris kedua dan baris ketiga itu sama. Baris kedua ditukar dengan baris ketiga sama saja ya. Tetap 5, 1, 1. Nah, sekarang untuk matriks L-nya, iya, ini kita pertukarkan. Berarti 1, 0, 0. Kemudian ini naik min 0,5. Kemudian L 32, 1. Kemudian 0. Oh, sorry. Ya, yang kita pertukarkan adalah yang ini saja ya. Berarti di sini tetap 1, di sini 0, di sini L 32, di sini 1. Di sini ini nilainya ke bawah berarti 0,5. Ya, ini dia matriks L-nya. Ingat ya, jadi yang ditukar cuma yang di sini. Yang lainnya tetap. Nah, sekarang iya, kita akan mencari faktor pengali untuk L32. Berarti yang di sini ya. Nah, perhatikan sebenarnya di sini sudah 0. Oke, sehingga kita bisa melakukan manipulasi aljabar untuk mendapatkan pengalinya. Nah, misalnya seperti ini operasi barisnya. Ya. B3. Oke, baris ketiga karena ini kita menolkan ceritanya padahal sudah 0 dikurang ya 0/2 misalnya. Kita pakai yang ini. 0/2 baris kedua. Berarti baris pertama tetap, baris kedua tetap. Nah, sekarang baris ketiga. Ini 0 tetap. Kemudian ini juga akan tetap 0. Kemudian di sini menjadi 1,5. Iya. Nah, sekarang kita dapat faktor pengalinya yang sebelah sini itu adalah 0/2 alias 0 sendiri. Sehingga ini akan berubah menjadi, ya kita akan tulis di sini menjadi 0. 0/2 alias 0. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Jadi kita telah mendapatkan bahwa matriks L-nya itu sama dengan ini dan matriks U-nya itu sama dengan ini. Nah, adik-adik boleh uji dengan mengalihkannya apakah sudah sama dengan matriks yang ini ya. Bukan yang ini ya, tapi matriks yang sebelumnya telah dilakukan pertukaran baris. Nah, sehingga kita tetap mengambil matriks B yang merupakan perubahan terakhir ya, berarti 5, 1, 1. Ya, jadi saya ingatkan kembali ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengujian, jadi kita menguji apakah L dikali U itu sama dengan matriks yang telah dilakukan pertukaran baris antara baris pertama dengan baris kedua. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear ini. Jadi pertama kita akan mencari berapa nilai Y. LY sama dengan B. Nah, sekarang ambil dulu matriks L. 1, 0, 0, min 0,5, 1, 0, 0,5, 0, 1. Kemudian Y1, Y2, Y3 sama dengan, ya kita ambil matriks B yang terakhir, perubahan yang terakhir 5, 1, 1. Ya, kita kalikan ya, mulai dari atas. Jadi namanya teknik penyulihan maju. Kalau matriks segitiga atas ya tentu saja teknik penyulihan mundur. Ini teknik penyulihan maju. Nah, kita dapat di sini untuk Y1 ya. Y1 sama dengan 5. Kemudian 0 min 0,5 Y1 ditambah Y2 sama dengan 1. Ya, kita ambil Y1 nya sama dengan 5, masukkan ke sini, berarti
min 0,5 dikali 5 ditambah Y2 sama dengan 1. Ya, kita dapat Y2-nya, di sini saja ya, Y2-nya itu sama dengan 3,5. Iya. Min 0,5 dikali 5 itu kan min 2,5. Ditambah berapa supaya dapat 1? Jadi mesti ditambah 3,5. Nah, sekarang kita ke persamaan ketiga. Saya kesini saja. Berarti 0,5 Y1. Oke, kemudian 0 dikali Y2 0, 1 dikali tambah Y3. Tambah 1 dikali Y3 itu sama dengan 1. Iya. Kemudian ganti lagi Y1-nya dengan 5, berarti di sini 0,5 kali 5 ditambah Y3 sama dengan 1. Ya, ini sama dengan 2,5 tambah Y3 sama dengan 1. Nah, sehingga diperoleh Y3-nya itu sama dengan min 1,5. Nah, kita dapat Y1-nya sama dengan 5, Y2-nya 3,5, dan Y3-nya min 1,5. Jadi, setelah kita dapat nilai Y-nya, kita akan melakukan teknik penyulihan mundur dengan menggunakan matriks U. Nah, UX itu sama dengan Y. Ya, muka bersin. U-nya itu saya tulis ya, 2, 2, 1, 0, 2, 1,5, 0, min 1,5. Kemudian X-nya itu yang akan kita cari, dan Y-nya ya tadi sudah didapat, Y1-nya 5, Y2-nya 3,5, Y3-nya min 1,5. Nah, ya, kita menggunakan teknik penyulihan mundur, berarti yang akan kita peroleh terlebih dahulu adalah nilai dari X3. Ya, min 1,5 X3 sama dengan min 1,5. Berarti X3-nya sama dengan 1. Kelihatan ya? Oke. Kemudian yang kedua, ya, berarti 2 X2 ditambah 1,5 ya, di baris kedua berarti 0 kali X1 berarti 0, 2 dikali X2 berarti 2X2 ditambah 1,5 dikali X3 berarti 1,5 X3 sama dengan 3,5. Nah, kita dapat X3-nya tadi kita dapat 1 ya, berarti 2X2 ditambah 1,5 dikali 1 ya, itu sama dengan 3,5. Nah, kita dapat berapa X2 di sini ya? Kita dapat X2 di sini adalah 1. Karena 1 dikali 5, 1,5 kali 1 itu 1,5 sendiri, berarti supaya sama dengan 3,5 ini harus bernilai 2. Berarti X2-nya sendiri itu harus 1. Ya. Kemudian yang terakhir, 2X1 ditambah 2X2 ditambah 1X3. Saya kesini saja ya. Berarti 2X1 tambah 2X2 tambah X3 itu sama dengan 5. Nah, X3-nya 1, X2-nya 1. Iya. Supaya hasil akhirnya sama dengan 5, berarti X1-nya harus 1. Nah, jadi kita dapat X1 1, X2 1, dan X3 1. Berarti solusinya, saya ke sini ya. Solusi ya, solusinya itu sama dengan
1 1 1. Ya, gitu ya.